Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maeda Saputri, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas 11 Maret ingin melakukan video pembelajaran UKIN dengan materi gerak parabola pada hari ini Senin jam 9:05 tanggal 6 Desember 2021. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siap untuk belajar ya? Siap. Pelajaran apa kita hari ini? Siap. Fisika jam ke-3, 4 ya. Kita memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa dulu. Doanya yang dipimpin oleh ketua kelas hadir hari ini. Hadir ya? Hadir. Coba Haikal pimpin doa ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Berarti lengkap kita hari ini ada 16 siswa ya. Ini persepsinya. Masih ingat materi konsep gerak parabola dan analisis vektor pada gerak parabola pada pembelajaran sebelumnya, yaitu ditanyakan sebutkan contoh gerak parabola di sekitar kalian. Basket, kasti, Bola basket, main bola kasti, kemudian bola voli, bola voli. Contoh yang lain yaitu lompat jauh, lompat jauh. Kemudian nah ini diperhatikan. Berarti seperti pernyataan yang dinyatakan terakhir tadi bagaimana? Sudut tembakan mempengaruhi tinggi dan jaraknya. Jadi ada pertanyaan dari video tadi. Nah, tadi kan ada dikatakan tinggi, ada dikatakan dengan jarak. Nah, pada saat benda melakukan tinggi, ya, ini tertinggi di sini, kemudian jarak terjauhnya yaitu ini. Itu pada saat benda jatuh ke tanah, pada saat itulah dikatakan jarak terjauh. Sedangkan titik tertinggi yaitu searah dengan sumbu Y, makanya kebiasaan untuk titik tertinggi ada dinyatakan dengan Y max dan ada dinyatakan dengan H max.
Sedangkan untuk titik terjauh yaitu X5 karena berpengaruh terhadap garis vertikal X ya. Kemudian ini horizontal itu pada sumbu Y. Bagaimana untuk menentukan titik tertingginya? Yaitu pada saat benda mencapai VY0 sedangkan VX-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok secara kritis, kreatif, peserta didik dapat menghitung sudut elevasi dan posisi pada waktu tertentu pada gerak parabola dengan mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, teliti, dan bekerja sama. Nah, di sini sikap bekerja sama karena pada saat berdiskusi. Kemudian melalui kegiatan percobaan dan diskusi juga secara kritis dan kreatif, peserta didik dapat menganalisis hubungan sudut elevasi dan posisi pada waktu tertentu pada gerak parabola dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab juga, disiplin, teliti yang paling utama ya, teliti dan bekerja sama. Dan yang ketiga, setelah kegiatan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik secara komunikatif dapat mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Perhatikan video ini. Ini video pada saat mobilnya ditembakkan. Kemudian untuk selanjutnya dibuat kelompok yang sudah kita bagikan kemarin, ya, boleh sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian bisa dibuka LKPD-nya. Pada LKPD perhatikan pada LKPD di situ ada yang pertama kompetensi dasar dan indikator, yaitu indikator apa ya? Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian langkah simulasi aplikasi CAD, bisa dibuka ya, bisa dibuka di laptop. Simulasi aplikasi CAD. Nah, coba dicari yang project Simulasi CAD. dan itu tinggal
perhatikan bentuk papanan dulu ya. Ibu jelaskan sedikit. Nah ini simulasi. Kemudian ini keluar seperti ini. Ini diambil intro. Nah, pada di sini yaitu bendanya tidak pada 0 meter. Kita turunkan ini meriamnya ke 0 meter. Nah, ini 0 meternya. Kemudian kecepatannya diturunkan. Kalau di LKPD diminta 10 kecepatannya 10 meter per second. Kemudian sudut yang pertama di situ sudut 25. Kemudian ini sudah sudut 25. Kemudian ditembakkan. Ini tanda ditembakkan. Nah, ini dia. Kemudian yang pertama untuk menentukan titik terjauh atau titik tertinggi, ini dari sini ini dipindahkan. Yang ini dipindahkan. Kalau untuk tertinggi, nah kita pindahkan kemari. Ini akan keluar waktu mencapai titik tertinggi yaitu 0,43 sekon. Kemudian titik tertingginya 3,9 meter. Kemudian pada hack ini apa? Ini pada saat ini hack ini karena dari titik 0 ini kemari. Jadi 0,91 meter. Sedangkan untuk titik terjauhnya, nah ini titik terjauhnya. Ini ya, titik terjauhnya yaitu pada titik terjauh yaitu 7,81 meter. Sedangkan ketinggiannya kan pada 0 meter pada saat mencapai titik 0, titik di tanah. Itulah yang dikatakan titik terjauh ini yaitu 7,81. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh 0,86 sekon. Ini kan mudah, aplikasi ini mempermudah kita mau cari. Walaupun kita berhubungan dengan rumus, tetapi kita nggak usah mencarinya, langsung ke nilainya. Ini ya, nah, boleh dicoba. Kemudian untuk menaikkan sudutnya, ini caranya. Menaikkan sudut, nah ini dinaikkan. Kalau kita perlunya 35 berarti cukup pada saat posisi 35. Kalau kita naikkan lagi pada posisi 45 sampai posisi ke 50 yang ibu minta di situ ya. 55 ya, ini. Ini berarti nanti hasilnya dituliskan di LKPD-nya ya. Boleh? Coba dilihat dulu. LKPD-nya. Jadi Pak Siwali dari kiri. Daripada ke dari ke ini berarti 25 derajat berarti suhunya, kemudian kecepatannya 10. Ini sampai sini 15 meter kan. Kemudian caranya itu dengan dilemparkan panah ini. Ya, nanti di situ akan membentuk perlindungannya ya. Kemudian boleh dicoba dengan sudut yang lain. Berapa di situ diminta? 35.
Ya, coba lagi ya. Baiklah. Ya, berarti untuk dua ini aja dulu bisa dianalisis bagaimana bahwa sudut itu mempengaruhi titik jatuhnya benda, ya kan? Dan bisa dicoba naikkan lagi 45. Ini kita tutupkan ini. Untuk yang 35 berarti pada 35 jarak maksimumnya berarti kesini dia kan. Jarak maksimum ini jarak maksimum berarti 9,58 meter. Dan jatuh waktu tempuh pada saat jarak maksimum ini yaitu 1,17 second. Kemudian titik tertingginya yaitu 1,68 meter. Untuk waktunya, kalau berarti pada ketinggian maksimum, waktunya dibagi 2 dari waktu tempuh jarak maksimum tadi. Ya kan, hasilnya bisa didapatkan 1,17. Tadi untuk waktu tempuh jarak maksimumnya 1,17. Sedangkan waktu tempuh pada ketinggian maksimum yaitu setengah dari itu bisa ditentukan dengan 0,58 cm. Kemudian ini bisa dinaikkan lagi 45. Ini. Nah, kemudian Kak. ini dinaikkan 55. Maknya nampak garis biru. Ya, di garis biru yang nampak titik Ada hijau. ubut, titik ubut. Sana lagi ke Hana kena titik ya. Wah, 4 detik kan cik dia. Titik wiper Udah lah. kan, udah kan? Udah, apa ini? Aduh. keluar nilai belum ya? Berarti Itu enggak kan? Apa itu pas di tengah? Enggak. ini yang di tengah yang hijau ini. Yang hijau ya, yang hijau tuh yang pas di Berarti tengah. 3,77 meter, Bang. Apa heknya ya? Iya. Ya. Di Ya, kacanya. berarti waktu tempuhnya 1,75. 1,75. Kemudian Baiknya 21. ya, titik terjauhnya ya. Iya. Kan. Nah, terus tuh Kemudian naikkan lagi. Boleh dihapus itu dulu. Tanda hapusnya mana, tanda penghapusnya di situ? Mana kuning, mana Warna kuning. Warna kuning ya. pintar kok Anda. Ya. Nah, naikkan lagi. Yang dipindahkan ini ya. 45. Tekan lagi. Ya. Ya, 5. Udah didapat masih. Kemudian ada untuk sudut yang sama, tetapi ininya yang berbeda. Apa? Sudut sama, yaitu sudut elevasi 45. Kemudian
Kecepatannya sama, yaitu 15. Kemudian yang berbeda jenis bendanya. Nah, ini dia bisa kita ambil. Yang pertama di sini golf ball. Ini kemudian ditentukan 0,05 masanya ya, masa bendanya yaitu 0,05. Kemudian tinggi maksimumnya berapa? Berarti ditembakkan juga. Nah, ini dia. Lewat. Ini kan kelebihan, boleh kita kecilkan. Yang ditanyakan ketinggian maksimum dan jarak maksimum. Nah, ketinggian maksimumnya yang mana? 5,7. 5,73 meter. Nah, diisi 5,73 meter. kemudian boleh coba dipindahkan ini. Paling terjauh. Titik terjauhnya yaitu pada arahnya 22,94 ya. 22,94 meter. 94 meter. Kemudian untuk yang keduanya yaitu football. Nah, ini dipindahkan kemari. Ambil footballnya. 0, masanya sama ya. ya. Hapus itu dulu, hapus yang itu tanda kuning itu. Mana tanda kuning? Nah, tanda penghapusnya. Ya, coba tekan. Tembak. Tembak. Titik tertinggi. Dengan titik terjauhnya yaitu sama ya. Ya, sama. Ya, pada saat 22. Yang football. Iya, football. Ya. Udah selesai diskusinya? Ya. Berarti ada dipresentasikan ya. Ada kelompok yang ingin mempresentasikan. Coba dimulai dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk yang pertama, percepatan dapat disimpulkan bahwa sudut elevasi berpengaruh, tetapi sudut elevasi berpengaruh terhadap titik tertinggi dan jarak terjauh. Untuk percobaan yang kedua, pada percepatan kedua dapat disimpulkan bahwa percepatan benda berpengaruh terhadap titik tertinggi dan jarak maksimum. Dan pada percobaan ketiga, massa benda tidak berpengaruh terhadap titik tertinggi dan jarak terjauh. Ada kelompok lain yang ingin menanggapinya? Bagaimana menentukan titik tertinggi pada suatu benda? Jadi untuk menentukan titik tertinggi pada suatu benda, pada saat benda mencapai VY sama dengan 0, artinya benda berhenti sejenak dan dipengaruhi oleh gravitasi. Karena benda tidak jatuh. Ya. Boleh kita kasih nilai plus untuk kelompok pertama yang sudah maju ke depan ya. Luruskan sedikit, pada saat mencapai titik tertinggi suatu benda, itulah benda itu mencapai kecepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0.
tetapi benda itu tidak jatuh, artinya VY-nya tidak mempunyai kecepatan. Benda itu tidak jatuh, artinya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasilah yang membuat benda itu tidak jatuh. Sehingga dia jatuh membentuk lengkungan. Tidak jatuh seperti jatuh pohon, jatuh benda seperti pada saat gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, jatuh benda dari pohon ke bawah. Sedangkan ini tidak. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Untuk selanjutnya bisa dipelajari, kita pelajari sedikit, yaitu ini ya, lintasan gerak parabola dengan ketinggian maksimum. Nah ini bisa diperhatikan kemarin. Yang pertama, benda melakukan suatu benda membentuk lengkungan ini, pasti benda itu ada kecepatannya. Pasti benda itu mempunyai kecepatan. Pasti benda itu mempunyai sudut elevasi. Pasti benda itu juga ada masanya. Tetapi seperti yang telah dipresentasikan tadi, bahwa pada percobaan yang ketiga, berapapun massa benda, tetapi tidak berpengaruh terhadap ketinggian dan jarak maksimumnya. Dapat kita simpulkan tadi bahwa yang menentukan ketinggian dan jarak maksimum benda itu yaitu pada saat sudut elevasi dan kecepatannya. Sudut elevasi, dan di sini sudut elevasinya ya. Itulah yang dikatakan kalau di sini itu dilambangkan dengan theta, itu sudut elevasinya. Kemudian benda mula-mula bergerak yaitu dengan fenol. Fenol ini yaitu ada yang fenol X. Fenol X masih ingat rumusnya bagaimana? Nah, ini ya. Kalau untuk fenol Y yaitu, kalau untuk sumbu Y pasti dia masih diingat ada trigonometri. Kalau untuk sumbu Y yaitu sin. Kalau sumbu E pastinya cos, ya kan? Ini bisa diperhatikan tinggi maksimum pada saat mencapai titik tertinggi komponen kecepatan vertikalnya yaitu 0. Sedangkan komponen horizontalnya tidak sama dengan 0. Benar rumusnya? Rumus ini yaitu rumus TYM, berarti rumus waktu titik tertinggi, yaitu V0 sin theta per G. Kemudian untuk ketinggian maksimum rumusnya YM, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kemudian titik terjauh XM V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kemudian sudut elevasinya ini aja. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Berarti dapat kita simpulkan yang pertama, ketinggian maksimum itu yaitu pada saat VY-nya sama dengan 0. Kemudian sudut elevasi dan kecepatan benda menentukan apa? Menentukan titik tertinggi dan jarak terjauh. Ya. Kemudian ada lagi refleksinya. Merupakan perpaduan gerak. Ini dapat disimpulkan secara keseluruhan yaitu gerak parabola merupakan perpaduan gerak lurus beraturan pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal. Kemudian gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Lemparan bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan. Atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi
Meriam yang ditembakkan merupakan contoh gerak parabola. Jadi gerak parabola itu sangat identik dengan kehidupan kita, sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi untuk selanjutnya dari kegiatan tadi, Ibu menilai keaktifan kalian pada saat LKPD, semua dinilai di situ. Kemudian untuk yang terakhir yaitu soal terakhir. Ini nanti dikasih waktu barang 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, mulai duduk seperti semula. Ini Ibu bagikan soal dikerjakan masing-masing ya, jangan ada yang minta ya. Betul. Ya, tadi LKPD-nya belum dikumpulkan ya, boleh kumpulkan LKPD-nya dulu. Kerjakan. Sudah selesai? Sudah ya, boleh dikumpulkan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Soal mudah dikumpulkan. Sekarang mari kita berdoa. Untuk selanjutnya berarti materi kita yaitu gerak melingkar, belajar di rumah ya. Sekarang kita pelajarinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.